lilladzina kafaru summa tuhum fa kaifa kana iqab. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qawli bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wasuddu 'anis sabili wa may yudlilillahu fama lahum min had lahum adzabun fil hayatid dunya wal adzabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq. Walaqad istuhzi'a lan teman-teman digeguyu sapa birusulin piro-piro utusane Allah min qablika saking sedurunge sira Muhammad. Ai inna aqwa masairil anbiya'i tegese setuhune piro-piro kaum sekabehane para nabi qablar sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istahzi'u pada geguyu sapa aqwam bihim ing rusul kama anna qaumaka kaya seturune kaume sira Muhammad iku istahzi'u pada geguyu sapa kaume sira Muhammad geguyu bika isin fa amlaitu mangka nginakaken sapa ingsun Allah lilladzina maring wong akeh kafaru kang pada kubur sapa alladzina ai fataraqtuhum maka tegese ninggal sapa ingsun Allah ing alladzina kafaru ba'dal istihza'i ing dalem sawise geguyu muddatan ing mangsa tawilatan kang suwe fi rahatin ing dalem kepenak wa amnin lan aman summat takhatuhum maka nuli ngalap sapa ingsun Allah ing alladzina kafaru atau natrapi sapa ingsun Allah ing alladzina kafaru bil uqubati kelawan siksa summa akhadtuhum maka nuli natrapi sapa ingsun Allah ing alladzina kafaru ngalap natrapi nyiksa bil uqubati kelawan siksa fa kaifa maka hale kaya patingkah kana ana apa iqabi siksa ingsun ay ala ayyi halatin tegese ngatasé endi tingkah kana ana apa iqabi siksa ingsun nyiksa iyahum iya alladzina kafaru hal kana apakah ana apa iqab aneku dulman nganiaya lahum maling alladzina kafaru au kana tawa ana apa iku paneku adlan karena adil afaman huwa ana tah utawi sapane wong huwa yaman iku qaimun jumeneng ngadeg ala kulli nafsin ing atase saben-saben suci bima kelawan sebab barang kasabat yang ngelakoni sapa qaim
sapa kulo nafsin. Ai afaman ana tahu tahu wong wa utawi man iku hafidun iku hafidu kulli nafsin jaga saben-saben awak-awakan ma'ama sertane barang amilat sang lakoni sapa kulli nafsin ingma min khairin saing kebagusan wa syarrin lan ala wa huwa utawi man iku Allah Subhanahu taala al-qadiru dat kang maha kuasa ala kullil mumkinati ngatasé saben-saben perkara kang mungkin al-alimu turdat kang ngawruhi bijamiil jar'iyati kelawan sekabehane perkara kang terjadi kang milih wal kulliyati lan sekabehane ana titik ya bijamiil juz'iyati kelawan sekabehane pira-pira juz wal kulliyati lan sekabehane kal asnami kaya dene pira-pira berhala allati la tadurru kang ora bahayani apa asnam wala tanfa'ulan ora manfaat apa asnam wa ja'alu lan padha ndadekaken sapa kufar ayil kufaru tegese sapa pira-pira kafir lillahi maring Gusti Allah ndadekaken suraka ing pira-pira persekutuan. Kul maka jawab basira Muhammad samuhum ngaranani sira Muhammad ing kufar samuhum tegese ngarani sira Muhammad ing kufar bil alihati kelawan pangeran. Wa hadza utawi iki perkara iki amrun perkara ala sabilit tahdid ing atase dedalan tahdid. Wal makna utawi maknane iku sawaun pada samaitumuhum ngarani sapa sira ngaranana sira ing kufar bihadal ismi kelawan ikira aran awalam tasammuhum atawa ora ngarani sapa sira ing kufar bihi kelawan aran fa innaha maka satuhune suraka iku la tastahiqu ora ngahaki apa suraka ayal tafita ayal tafita ing yen tan noleh sapa al aqilu wong kang duweni akal ilaiha maring asnam li haqaritiha karena ene asnam am tanabbiunahu am tunabbiunahu atawa nyeritani sirah alihat Allah ing Allah bima kelawan barang layak lamu kang ora weruh layak lamu kang ora weruh sapa Allah fil ardi dalam bumi am bidohirin atawa kelawan nglahiraken minal qauli saking ucapan atak diruna tegese ana kuasa sira ala antah biru ing nyata nyeritani sapa sira kabeh Allah ing Allah bisyuraka kelawan pira-pira sekutuan mustahiqin kang ngahaki kabeh ibadah maring ibadah la ya'lamuhum kang ora ngweruhi ing suraka sapa Allah taala Gusti Allah taala am tatafaqahuna am tatafawwahuna atawa merdi-merdi
ngucap sapa sira idhara qaulin ing nglahiraken pengucap min ghairi tibarin saking tanpa ngalap ibarat min ghairi tibari makna min ghairi ibarat maknane ae atakulunan sira kabeh saking tanpa mikir waktu mutawi sira kabeh iku albahun bersih akale fatafakkaru maka mikir-mikir sapa sira kabeh fi dzalika ing dalem mengkonon-mengkonon bidhahiri minal qaul bidhahiri minal qaul lita'lamu supaya weruh sapa sira kabeh butlanahu ing batale nglahiraken pengucap wa innama khusorang ora mestine ditertentuaken apa bitakis syariki kelawan nguataken persekutuan anil ardi ando saking bumi wa ilam yakun lan senajan ora ana iku lahu kedhe Allah taala sapa syarikun wong kang sekutonan albatan tababar pisan li annal kufara karena sedene wong kafir iku adu idda'au ngarani ngajak sapa wong kafir annalahu setuhune iku tetep kedue Allah taala apa syuraka pira-pira persekutuan fil ardi dalam bumi la fi ghairiha ora ning seliyane bumi bal zuhina balik dipaes-paesi lil ladzina kedue wong akeh kafaru kang pada kafir sapa ladzina apa makruhum makare alladzina kafaru anak titik loro tamwihuhum sandu payane alladzina kafaru albatila ing pira-pira barang kang batil fa innahu maka setune alladzina kafaru iku adharu lahiraken sapa alladzina kafaru anna syuraka setune persekutonan humia syuraka persekutuanane wong kafir iku alihatun pangeran hakon kelawan hak wa hum utawi kufar iku ya'lamuna wa sapa kufar butlan nadzalika ing batale mengkonon-mengkonon suraka walai salan ora ana iku fihim ing dalem wong kufar fil batin ing dalem batine apa illa taklidan angin illa taklidal abai angin melu bapak-bapane nenek moyang wasuddu lan den cegah sapa wong kufar anisabili saking dalan qara maca sapa Asim Imam Asim wa Hamzah wal Kisai guna ing dalem kenenggon wa fi Hamim lan ing dalam surat Hamim Hamim surat Al-Mu'min bidomi sodi kelawan domai sod muni'u dicegah sapa wong kafir ang sabilil haqi saking dalan bener wal bakun lan maca sapa sekirine bi fasid sodi kelawan
diwaca fathah sod wasoddu a'radu tegese mengo sapa wong kafir anhu saking sabilil haq sarrafu atawa ngengokaken sapa wong kafir guerohu misaliyane wong kafir anhu saking sabil wa quri alan diwaca apa bikasri sodi kelawan kasroe sod siddu ala nakli harokatid dali ngatasé ngali harokatid dal al maksurati kang den waca kasra ilaiha maring sod siddu wa man utawi sapane wong kunyudlil nyasaraken sapa Allah Gusti Allah taala ang dinhi adosak ang dini saking agama Allah bisu ikhtiyarihi kelawan alae ikhtiare man fama mangka orang nana iku lahu kedue man min hadin utawi saking pituduh muwafiqin tegese wong kang nuduhaken lil huda maring pituduh lahum iku kedue man adzabun utawi siksa fil hayati dalem urip fil hayati dunya ing dalam urip ning alam dunya bil qacri kalawan dipateni wasai iklan ala waktina mil ambali dan dirampas harta wasabji lan diboyong waktina mil ambali lan dijarah harta wal lakni lan dilaknat wala adzabul akhirati demi utawi siksa akhirat iku asyaqul luwi abot asyadu tegese luwi banget min adzabid dunya tenimbang saking siksa dunya bil kuwati kelawan kuat wa kasratil anwa ilan akehe wernane wa adamil inqita ilan ora ana tutup wa adam ikhtilati syai'in lan ora nanane iklan di sela sewiji-wiji minarohati saking istirahat wa ma lahum lan ora nana iku kedue man minallahi saking Gusti Allah taala ay azabi tegese saking azabe Allah man utawi wong miwakin utawi saking wong kang ngraksa ay hafidun tegese saking wong kang ngraksa yasimuhum kang ngraksa sapa hafid ing man ming dalika saking mengkonon-mengkonon azab sumakola masalul jannatil lati wuhidal muttaqun cerita lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bacaan surat Al-A'raf ayat 32. Coba kita terjemahkan untuk sedikit agak mengenal tentang pemahaman ayat-ayat yang telah tadi dibacakan. Ayat 32, walaqadistuhzi'a birusulim min qablik, dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum kamu telah diperolok-olok. Jadi dari dulu emang ujian para rasul itu adalah sangat berat secara ilahiyah, namun senantiasa kaumnya itu terlalu banyak yang mengolok-oloknya. Ya, Nabi ngomong itu ngomong apa katanya lah. Setelah mereka itu mengolok-olok dakwanya para rasul, fa amlaitu lilladzina kafaru, maka kata Allah, aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu setelah mereka itu mengolok-olok dakwahnya
Allah memberikan kesempatan waktu kepada mereka, orang-orang kafir itu yang tadi sukanya mengolok-olok itu diberikan waktu tenggang yang begitu lama untuk menikmati kehidupan, atau keadaan yang makmur, subur loh Cinawi. Coba, Masya Allah, udah mengolok-olok tapi Allah masih memberikan waktu tenggang yang begitu panjang kepada orang-orang kafir itu sampai mereka mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang makmur, kehidupan yang aman. Namun setelah mereka diberikan tenggang waktu, summa akhadtuhum, kemudian Allah binasakan mereka. Allah binasakan mereka dengan siksaan yang sangat pedih akibat mengolok-olok dakwahnya para rasul. Fakaifa kana iqabi, alangkah dahsyatnya, alangkah hebatnya siksaanku itu, kata Allah, yang Allah timpahkan siksaan itu kepada mereka sebagai wujud balasan. Karena memang Allah itu Maha Adil. Orang yang berbuat baik akan diberikan tempat yang baik, orang yang mengolok-olok juga akan diberikan tempat sesuai perbuatannya. Ayat berikutnya, afaman huwa qaimun ala kulli nafsim bima kasabat, maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap segala hal yang diperbuatnya. Waja'alu, mereka menjadikan, lillahi syuraka'a kul sammuhum, mereka menjadikan beberapa sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi mereka itu menjadikan banyak sekutu-sekutu. Setelah mengolok-olok, dia bikin Tuhan-Tuhan baru. Katakanlah, kata Allah, katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Engkau telah menjadikan sekutu-sekutu itu sebagai Tuhan-Tuhanmu, maka kata Allah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirim minal qawli, atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau kamu mengatakan hal itu sekadar perkataan secara lahir saja. Karena memang sesungguhnya mereka itu mengetahui bahwa sekutu-sekutu yang dia jadikan Tuhan-Tuhan itu tidak memiliki apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa. Mereka itu tahu itu sebuah kebatilan, tapi itulah orang-orang kafir. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum, sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan memandang baik tipu daya mereka. Wasuddu anis sabil, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Wa may yudlillah, dan barang siapa yang disesatkan Allah, disesatkan dari agamanya Allah karena atas dasar pilihannya yang buruk, fama lahu min had, maka tak ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya, yakni tidak ada dirinya ke jalan yang baik. Ayat 34, lahum adzabun fil hayatid dunya, maka bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, karena dibunuh, ditawan atau dijarah harta bendanya, bahkan dilaknat oleh Allah. Wala adzabul akhirati asyaqqu, dan azab akhirat pasti lebih keras,
lebih keras dari azab dunia. Wa ma lahum minallah, dan tidak ada bagi mereka dari Allah, yakni dari azab, miwaqin, seorang pelindung pun tidak ada orang yang mampu melindungi atau menjaga mereka dari azab Allah. Itu 3 ayat yang bisa dikaji pada malam hari ini. Baik, untuk menghidupkan suasana kajian pada malam hari ini, mari kita sama-sama menelaah lebih dalam, mengkaji lebih dalam tentang ayat-ayat yang ada di surat Ar-Ra'd. Mungkin ada tambahan dari beberapa tafsir yang lain yang lebih luas sehingga menjadikan pemahaman kita lebih dalam memaknai atau memahami ayat yang telah tadi dibaca. Atau mungkin ada yang mau dibahas atau yang dipertanyakan, silakan. Ya, karena ayat ini ada bentuk ancaman dari Allah bagi orang-orang yang suka mengolok-olok. Iya, mungkin olok-oloknya sekarang mungkin baik lain dengan olok-oloknya zaman Nabi yang terdahulu, tapi masuk kategori olok-olok. Maka orang-orang yang suka mengolok-olok, mengejek, ya mungkin sekarang penggantinya Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Maka ketika para ulama yang merupakan warasatul anbiya dalam mendakwahkan risalah ilahiyahnya diolok-olok, iya, padarga paling mentok-mentoknya Nurul Tahlil. Iya, di orang-orang yang seperti itu masya Allah, ya sampai saat ini juga masih berkeliaran dan masih mungkin strateginya saja yang berbeda. Karena yaitu tadi, tetap orang-orang Zionis, kapitalis itu masih memiliki giroh semangat untuk menghancurkan Islam dengan berbagai cara. Dia pelajari Al-Quran, dia dalami Al-Quran, bahkan dia dalami hadis-hadis Nabi. Wah, lebih hafal dari kita. Bahkan mereka hafal Quran, mereka hafal hadis banyak, tapi ya itu tadi, tujuannya untuk menjatuhkan, bahkan untuk mengolok-olok sebuah kebenaran yang ada di Al-Quran. Itu tugas mereka. Nah, orang-orang yang seperti itu juga kelak itu ya, kalau di ayat ini mereka mendapatkan ancaman adab yang sangat luar biasa dari Allah akibat mereka berbuat jahat, mengolok-olok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya juga mungkin bisa berlaku kepada kaum saat ini yang ada ulama, ada ustadz yang niat baik untuk berdakwah, untuk menghidupkan ajaran Allah, tapi ya masih juga diolok-olok. Bahkan mungkin sekarang, kalau dulu orang yang sudah beriman, para sahabat-sahabat itu, kalau mereka sudah beriman ya sudah tidak mengolok-olok dakwanya Nabi dan Rasulnya. Kalau sekarang lebih parah lagi, imannya sudah ada, tapi ya ngolok-ngoloknya ya masih jalan terus. Ngolok-ngoloknya masih jalan terus. Ya mari kita sikapi lah untuk lebih ini. Atau mungkin Kang Ali ada yang perlu ditambah dari ayat-ayat ini? Ya biasanya kalau kaitannya dengan
azab nih masih belum greget diskusinya. Biasa kalau udah kaitan tentang berhukum tuh ya seru dah. Bahkan para ulama itu sendiri kalau pengikutnya juga ayatnya apa ya? Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Masih? Terus kala inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yawma idil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim mahtum khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ayat 28. Hajat itu masuk iman guyu. Ya sarungan balik. Ya balik. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu wa yashhaduna ya Allah mazlum. Kali waktu ketemu ya Allah mazlum ya cek. Ya ini kalau ditafsirnya itu Abu Jahal dan lainnya itu. Mereka itu orang yang suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa seperti ya Abu Jahal dan lainnya adalah mereka yang dahulu suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka melintas di hadapan mereka, artinya orang-orang itu beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Iya. Anu nih mak ngledeke ora pati anu ya, ora pati
kode-kodean. Iya, orang sangar kon gak cuma main mata kon ya. Ya kedip-kedipan. Iya, para wani memangnya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Sesat. Ujung-ujungnya paling tukang kau berkat. Enak maning banget. Ya tapi itu tantangan kita sih untuk saat ini sih nggak seberapa ya dibanding dengan Al-Anbiya wal Mursalin. Cuma lebih parah lagi untuk saat ini, yaitu tadi kalau dulu ketika sudah beriman, mengimani yang dibawa oleh Rasul, mengimani apa yang dikatakan para nabi, mereka tidak mengolok-olok. Langkahnya Nabi, langkahnya Rasul itu tidak olok-olok, ucapannya tidak olok-olok. Kalau sudah beriman, tapi hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang masih suka mengolok-olok. Kalau sekarang lebih dahsyat lagi, ada plusnya. Udah ada iman pun ning wong sing beriman kae santri ya paling bisa putel berkat ya. Itu masih terjadi. Ya itu udah parah, kalau sekarang udah parah. Imannya ada. Ya walaupun imannya masih ya dua yangkus, kadang naik kadang turun. Tapi ya itu yang terjadi kehidupan saat ini ya mereka itu lihai paling suka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Dan kalau ambil hikmahnya sih ya sudah lah, biarkan saja hikmahnya kita orang-orang beriman ya biarkan saja. Ya mangga Bapak Banser. Ya, menambahi saja pertanyaannya berkembang. Kalau saat ini kan kita kan sudah dikenalkan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka kemudian saat ini adalah kita masih dipertemukan dengan pewarisnya, yaitu para ulama. Tentunya ya mungkin sudah ada mungkin di hati para kaum muslimin wal muslimat keimanan ya, tentunya kalau sudah muslim kan beriman ya. Nah kemudian bagaimanakah orang yang sudah beriman lalu kemudian mengolok-olok, apakah nanti dikategorikan dalam ayat yang dikaji pada malam hari ini itu seperti apa? Kalau memang orang beriman tapi mengolok-olok, kan begitu kan ya? Itu bagaimana kajiannya? Terima kasih. Ya, mangga, Bang Ustaz. Iya. Apakah termasuk dalam azabnya ayat ini atau bagaimana? Kalau orangnya sudah beriman, gimana kalau mengolok-olok itu? Oh, nilai durung geringan mengolok-olok. Iya, maka dikategorikan gambarannya seperti tadi. Iya. Kalau terjadinya saat ini kan tentunya sudah bekal-bekal. Sudah pada mengenal lah. Yaitu yang diharapkan oleh Allah. Muhammad, biarkan mereka membenci, biarkan mereka mengolok-olok, tetapi masih dienteni tobat ya, dienteni berimannya terus. Padahal ayat berikutnya kan para sahabat wis gemes kan. Wis gemes kira-kira Kanjeng Nabi donga mohon dituruni adab. Tetapi kan Kanjeng Nabi berdasarkan bimbingan Al-Qur'an maka wis endah lah. Wis endah dienteni kalau sampai mereka bertobat. Kalau beriman ya berarti itulah harapan Allah. Kalau tidak beriman sing paling
ditakuti oleh kita adalah Allah menurunkan adab ketika dalam keadaan lagi enak-enaknya, lagi seneng-senengnya. Lama-lama kah DWK lagi merasa tidak mempunyai salah terhadap siapa-siapa, ujung-ujung kesandung di jalan rata konon kan. Pikirannya kan digerak kita salah apa ya? Padahal kan mau jadi Sallallahu Ta'ala, biarkan Muhammad mereka membenci kamu, tetapi tunggu nanti adabku di dunia dan di akhirat ketika mereka dalam keadaan rohah, keadaan enak, lagi santai, lagi seakan-akan tidak ada masalah. Nah, hal ini yang harus ditakuti oleh kita. Jadi ketika kadang-kadang kita dewe kilokan anak musibah seakan-akan tidak henti-henti konon kah. Kilokan digerahi kita kisah apa, dua sapa karo wong tua, karo mbok bapak atau karo sedulur karo tetangga kan kadang-kadang tidak kerasa. Jadi naudzubillah kita termasuk golongan yang diancam oleh Allah, ditunggu kongkon beriman orang beriman tetapi Allah berjanji akan dituruni adab dalam keadaan lagi enak-enaknya, lagi seneng-senengnya, seakan tidak pernah bersalah. Nah, dari ayat kinmah yang dimaksud adalah peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam, orang-orang muslim yang pada waktu itu peperangannya sangat tidak berbanding, 300 lawan 3000 kan. Wong kafir kan belum mungkin wong Islam menang lah. Oh, kita kan 3000 pasukannya. Islam cuma 300. Dalam saat seperti itu Allah menunjukkan kebesaran tentang Islam, kebesaran tentang nubuwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun ya pewaris para nabi diolok-olok ya di kategori sabar yang ketiga. Sabar kan ada 3 macam ya. Sabar menghindar dari maksiat, sabar mengerjakan taat, sabar oliblai karo cobaan termasuk mihanil walmihan. Walmihan itu berarti termasuk diolok-olok bapak santri diwadani kan. Berarti sabar kita diwadani nih wong sing ora sepaham karo kita. Kadang-kadang ya ustadznya digulan kesalahan ustadz kan. Ya ustadz memelekan bega pantes seluruh kopi gambar aja tuku dewe. Kan ana wong sing kaya ngono. Iya ora. Ana lah wis pasti. Sing aran ustadz. Iya artinya kan sekelas kopi toli diomongakan konon kan. Kau mau bekakak lah. Iya. Apa maning maka santrinya terkena musibah loh je tajuk anak kan aja tajuk ge. Padahal malah hubungannya karo tajuk karo murid, tetapi kadang-kadang wong kok mengait-ngaitan dalam rangka tujuannya menjatuhkan martabate ustadz atau kiai. Jadi seakan-akan sing ora nyambung gak disambung-sambungaken. Itu yang dimaksud dengan fitnah dunia. Ya panganane Kang Ustadz karo kiai, Kang Ustadz Sukrono. Naudzubillah. Tetapi ketika terjadi seperti itu berarti kita harus sabar. Dan sabar itu bagian sabar yang ketiga. Sabar sing orang ngelakoni di Banjar gede, sabar orang ngelakoni maksiat kan orang ngelakoni tapi bayarannya gede. Hari sembayang mah dibayar gede gak pantas karena ngelakoni. Bakal menghindar maksiat kan orang ngelakoni, tetapi bayarannya gede. Oh, Mas Arwika anak. Wong orang menggawe bayarannya gede. Menghindar dari maksiat orang ngelakoni. Tapi bayarannya gede. Hari sholat tak pantas lah bayarannya gede karena ngelakoni, kudu wudu dingin, kudu takbir, kudu maca Fatihah. Mungkin mau orang ngelakoni tapi bayarannya gede. Asobru anil maksiat. Niku mawon insyaallah rekan-rekan lain yang akan nyambung. Kang Ali. Ya, mangga. Mungkin ada. Kang Ayub. Tatakon. Jawabannya pada Di. kenapa kita ngobrol? Sami nawatokna. Duh, bokatan primen. Didongakna ta primen. Asalnya kita akan jawab nonton wis di ini.
Jadi priwen. Gue termasuk malu-malu tak beli. Iya, maksudnya kan tadi ya, kalau ini kan ibaratnya modifikasi lah ya, modifikasi bentuk lain. Tambahin. Ya, sok. Hari mungkang mukmin kan kriteria itu telu. Siji ya ikrar bil lisan. Artinya cangkem. Lorone kan tasdik bil janan hati. Telune kan wal amal bil arkan. Jadi ketika orang menyatakan bahwa dirinya beriman, kemudian cangkem mengecek, tidak yakin dengan urusan ukhrawi sehingga amalia selarinya ke akhirat ini dihina, berarti hatinya itu kurang. Hatinya imannya baru sebatas cangkem. Mulanya ada bakal hadis man 'azzama ghaniyan faqad dhahaba thulutsu dinihi. Man 'azzama ghaniyan lihinahu faqad dhahaba thulutsu dinihi. Barang siapa yang mengagungkan orang kaya karena kayanya saja, duduk karena takwanya, duduk karena imannya, maka hilanglah 1/3 dari imannya. Artinya lamun sebatas mengagungkan dengan mulutnya, tapi lamun sebatas lamun ditambah ngagungkan naik kartik bola pun tunjuk-tunjuk berarti 2/3. Karena dengan sikapnya sih. Tambah artinya tambah mengagungkan, semua imannya hilang. Karena iman itu faktornya 3, hati, cangkem, karo perbuatan. Jadi lamun cangkem di bangku iman, sementara di akhirat orang yakin sehingga anda memperjuangkan tinggalan akhirat dihina, berarti hatinya belum iman ya. Ya. Itu yang Itu kurang lebihnya lah. termasuk Ya, panitia. cangkem bae. Termasuk panitia lah. Ngaku we iman nunggu si memperjuangkan. Alhamdulillah. Jalannya iman je, berarti kan. Alhamdulillah. Siap. Saya kira orang yang benar-benar iman ya hatinya, ya cangkemnya, ya mualwani umum. Alhamdulillah. Sampai ngecek kalau ya dibawa orang iman. Baik. Berarti iman. Amin. Dia sering Semoga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang mundur. Ya. Barangkali. Iya, lamun bahasane apa? Hanya mengolok-olok sing dalan yang lah katon hitam putih ya. Nah, apakah bisa ditarik olok-oloknya ku ngolok-ngolok apa bae kan? Oh, diperinci kono. Beli maksudnya kita ngolok-ngolok iya, ngolok-ngolok rasi. Nah, kuwi mancing ngono beli ku anu niku. Ngolok-ngolok anu ku. Bukan hanya keimanan, tapi ngolok-ngolok duniane, kepinterane, Bentuknya apa biski apa wis pokoknya lah. biasa. Rasi anu. Iku mancing ngono kan anu. Fisik. Istihza ya. Dudu ayatnya kan jelas ki. Ngolok-ngolok ya rasian. Iman lah kono Iya, ngolok-ngolok. keimanan. Iya sih sesama iman. Iya. Ya sih. Iya mengkonon. Mau mengkonon maksudnya mah. Iya. Iya. Barangan panitia gede Ada. Kok curhat tadi nih? Salah. Lanjut. Nggih. Sesama Nggih. Siap. Mancing beli kena ketika kita mengkono kena adab sing di dunia apa maning koni akhirnya ya kena beli ketika mengolok-oloknya kan dudu masalah kebaikan tapi ya jelas ya apakah fisik apa dunia Larat, mau ngomong ke kekayaan kita hanya kekayaan. Nah wong kaya sing iman to ngecek ira usaha wae ku bisu-bisu priben itu masuk ngono beli anu nek mengolok-olok sing mengkonon beli. Oh ya kudu diperinci kuno Kang Ustad. Ya artinya kan Pokatan nganggo dakwah kuno tujuane pokat kuno. Sombong dibalas sombong sih. ya artinya olok-olok kowe ku apakah hanya Ranah manusia kan hanya berusaha. Ada unsur gilang larat dan merah. Kalau memang kita berusaha
mah dulu urusan kita. Terkecuali kita hidup lupa ya. Mungkin lebih kepada memperingati. Amber aja toma kasar gitu. Anu perjuangan agama kita ki bener-bener belajar yang mukhlis lah, ikhlas. Karena ketika kita orang dia kasar, udah di penghasilan, ya khawatirkan nanti ya koma. Mungkin lebih kepada memperingatkan, ngelingatkan, amun kaitan karo sih. Amun kaitan karo mau kah? Masih orang kaya lah, sugi-sugi temen. Temuan bahasa nih, tapi yang bahasa nih. Ya tetap sih dalam Islam sudah ada garisnya. Kalau orang itu merendahkan martabat seseorang, menjatuhkan martabat seseorang di depan umum ataupun tidak di depan umum, itu masuk kategori perbuatan yang tidak baik. Ya, masuk iya, ayat gitu. Kalau perbuatan tidak baik, konsekuensinya tetap mendapatkan siksa. Cuma kadarnya saja sedikit agak rendah, ringan. Kalau yang mengolok-olok yang ada di ayat ini berkaitan tentang bab akidah, bab keimanan. Kalau misalnya sebatas ya fisik ya, mengolok-olok fisik atau mengolok-olok yang lainnya, tetap itu perbuatan tidak menyenangkan. Konsekuensinya perbuatan yang tidak menyenangkan adalah mendapatkan balasan dari Allah. Tapi itu tadi kadarnya sajalah, kadarnya saja. Kalau yang ayat ini lebih pada menitik beratkan kepada salah jali, bab akidah, bab keimanan. Bab keimanan. Kalau sebatas misalnya tauhid, ya kalau hanya tingkah pola seseorang, keimanan, perilakunya seseorang, itu tetap sih masuk kategori perbuatan tidak baik. Kalau tidak baik, ada konsekuensinya itu. Ya kayak masuknya kan laman beli iman tak beli beriman, wong ngecek kan berarti kan kita Iya. iman, tapi kita ngecek. Nah, keimanannya kita kan balik mana kan? Tambahan sama para nabi dan para rasul juga tidak ke banyak yang tidak ke agamanya langsung, ke sikap pribadi atau perilaku rasul dan para nabinya, modelnya ke fisik langsung, tidak ke penubuahannya. Artinya mereka menginginkan singaran ustad atau singaran ya manusia semua nikmat sing Gusti Allah sempurna. Ketika tidak sempurna maka kita mengolok-oloknya. Contoh, dia musim papat atau untuk masuk mangan sebuah pada mangan segane kan. Iya. Nah kunku ditutup karo ayat rata-rata ketika Allah menerangkan tentang itu yang Allahu ma yasha wa yusbit. Artinya kan pertimbangan diampuni atau tidak nanti Allah keputusannya, tetapi sejauh mana kita ngomongnya serius tak guyonan, cara ngejeknya kan lamun guyonan berarti ya kan ana sing ngejek guyonan kan ana ya nyindir-nyindir karo batur, ana sing sampai hati memang benar-benar oleh wadani oleh ngindaki tujuan benar-benar menjatuhkan yang dianggap lawan laripan. Tapi kalau hanya sekedar omongan dalam Allah Ta'ala yang Allahumma yasha wa yusbit, artinya berarti kan kau sing milah-milah ke Allah Ta'ala, artinya ya masih kategori dimampu atau tidak. Lamun salah kesalah jali atau salah khofilah dalam istilahnya. Sama nabi-nabi terdahulu juga diejek bukan karena istilahnya banyak faktor lah. Nabi Sulaiman dibadani di umatnya, dua rabine hampir 1000 kan kalau rabi sing benar iki. Nabi Dawud 300 wadone. Galang. Ya karena umure panjang. Kenapa takon? Iya, ditambahin ya. Artinya kalau konteksnya dalam ayat ini kalau sudah berkaitan dengan azab, ya. Kalau dengan azab ini dia bukan karena
olok-olokannya yang dia mendapatkan atau ditempatkan di neraka jahanam, tapi karena imanannya, tidak ada imannya yang membuat dia itu dimasukkan dalam neraka jahanamnya abadan abidin. Tapi kalau sebatas misalnya konteksnya itu kita ada iman, ya kita ada iman, cuma mulutnya suka usil, ada bau banser di leher. Jadi kadarnya tidak sampai kadarnya yang masuk kategori kadar adab itu adalah dianya itu di hatinya tidak ada iman, juga perbuatannya suka mengolok-olok. Artinya dia masuk ke neraka jahanam khalidinnya itu abad abidinnya itu harus dasar karena tidak memiliki keimanan. Orang musyrik, orang kafir kan. Kalau yang tadi dipertanyakan itu ada iman. Ada iman. Cuma itu perilakunya aja, perilakunya suka usil, nggak lihat orang itu kayak dikit usil, lihat tangga ini usil gitu kan, mulutnya aja yang usil. Iya namun ditarik mau Kang Ustadz dia mah ucapan hati karo perilaku. Iya. Atine anak tapi ingin usil kan tetep gejlok. Sepertiga hilang. Iya. Rian kan? Iya, mohon. Atau 2/3. 2/3. jadi kita sih ngomongnya tadi keclok ngomong nih Pak Haji misalnya. Celok, ayo. Kita sesama iman nih. Berarti bukan azabnya ya? Ya artinya itu tadi kalau yang di ayat Itu ini, azab, imannya sepada hilang, pratal. kalau yang di ayat ini lebih pada penekanannya itu kan ancaman dari Allah, orang yang kufar, orang kafir, Iya. atau orang musyrik. Pentakon barang. Dan tak kemana Iya. Orang kafir, orang musyrik. Iya, sebenarnya sudah paham sebenarnya, iya. Ya orang kafir, orang musyrik Ya. sekalipun dia tidak melakukan olok-olok pun kalau tidak mengimani, ya otomatis Ya, iya ngono. jahanam. Olok-olokan politik juga kan beda mana. Ditambah lagi dengan olok-oloknya lagi, dia udah dapat siksa di dunia, dapat di akhir sudah pasti. Ya jelasnya masalamatul insan fi hifdzil lisan. Nah, ya. Al muslimun al-insan wal muslimun min yadihi Ya, wa lisani. Ya Allah, habisan jaga lisan, jaga cangkem wae. Nah, Jelasnya malah masih kaitan orang mengkafirkan orang ya. Mungkin tinggi zona aman tidak keluar dalam kategori Islam. Tapi kan kaitannya kalau dosa Allah saja. Belum minan nasi nyaru. iya. Ya paling lama dikopiok lah ya ada suwe. Aduh. Ini berarti contohnya semacam waktu Kiai Haji Ma'ruf Amin nyalon wapres. Mau politik makhluk. Sama Haji Maning sing golongan jenggot teh. Jokowi. Golongan real sing itu Pak. Itu buat kowe priwet. Ane ngono lagi. Kita ngomong Pak, olok-olok politik dikun mah. Ya ngono, tapi kan ngono. Iya, olok-olok. Iya, siap. Shooting. Kamera. Siap. Saya arahkan. Sudah cukup sih. Ayo, Kang Ayub. Monggo. Pada Waduh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10:30. Dipersingkat. Jarene wong sing apik prilakune mandi surga. Iya. Kan wis pasti. Ning surga iku ana bidadari kang jumlahe Orang itu mah. pira kan? Orang itu mah. 70 wong siji. Ya beli. Jangan. Apa karena kasih gugat kuno? Kayak dene Nabi Musa bae ning dunya rabine 300 lho, Mas. Itu Nabi Musa. Nabi Sulaiman lebih sing semono. Iya. Ning akhirat rabi resmi 300. Ning akhirat ning 70. Iya. Kenjrong. Ya, Akan dunya Gusti. hitung-hitungan. Tapi terbatas ning akhirat. Beda. Apa kenikmatan itu rata apa ana bedanya itu? Siji. Ya. Terus
Terus wong kang ngolok-ngolok wis ora dadi apa ya? Kalau kita Itu rahasia ya ya Allah hanya Gusti Pangeran. kecil itu. Kadang-kadang ulama baik di orang ngomong aja si ngomong itu termasuk dikupiak beli kuno. Oh, Ya ada masuk lambingan tuh ya. Terus nomor telu nih, bis nomor loro apa ya? Nomor telu nih. sebenarnya akeh. Terus ya Jadi singkat. wis lah semua di. Iya, iya gampang pertemuan padi. Ya, moderator. Ya kaitannya sama kalau di dunia istrinya 1000 atau tadi yang 300. 300 diganti cuma 70, orang balan dari bahasa ekonomi, orang balan, orang seimbang, Belen. orang balance, orang seimbang dari sisi kenikmatan. Padahal sudah jelas Al-Quran itu mengatakan kenikmatan yang ada di dunia, ya kenikmatan apapun, kelezatan apapun yang ada di dunia dibandingkan dengan di akhirat tidak ada apa-apanya. Bahkan kita membayangkan kenikmatan lezatnya surga itu nggak kejangkau, saking lezatnya surga itu nggak kejangkau. Bayangan kita mendapatkan bidadari 70, rasa anggur tuh enaknya itu melebihi anggur yang dari Amerika, itu pun tidak bisa terjangkau saking lezatnya. Jadi walaupun istrinya di dunia itu 300 dibanding dengan 70, ya harus inggo jahe ning surga mah. Terus pasti lezat ya. Terus pasti enak ya. Kalau Syria, pertanyaan Syria, berlaku untuk umat Nabi Syria, Muhammad, berlaku untuk yang sebelum Kalau Nabi di Syria Muhammad. untuk Itu kan umat. kita kan buatan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad kan. Kenapa langsung larinya kepada yang Kayak mungkin kartu udah ini, targetnya beda-beda sendiri mungkin. ya Apa artinya bisa meratakan nanti itu? ya artinya kalau diperbandingkan kalau di dunia itu 300 istri begitu lezatnya dibandingkan nanti malah katanya kalau di surga cuma Ya, ada jadi permasalahannya tadi kan larinya kan ke Nabi yang dulu. Iya. Dan kita kan pembahasan masalah umat kanjeng Nabi kan di Al-Quran itu kan. Apa juga itu berlaku buat semua Sejarah Nabi yang 70 dari itu. Ya artinya Nabi Sulaiman buka bumi, itu rame. Nabi Sulaiman ya ya rapat. paling takol Iya, mereka kan berlaku. Semua kata Nabi Sulaiman mau diakhir kan ini. Nah, mungkin orang yang dunia betul nggak mungkin. Jadi enak mengumpul. Titik temen dia. Jadi Nabi Sulaiman ada orang kono. Jadi ya. Makanya Kanjeng Nabi. Akan terbatas. Apa Nabi Sulaiman yang ngomong? Lah, lagi begitu. Maka kita masuk ke Nabi Sulaiman orang protes. Iya protesin Nabi Sulaiman jarek amca cukron mau belum ngatus tinggunya ku. Gimana di rumah tuh, sebelum ayu si jibaga kelalan di rumah. Mutang. Ya udah, belum ada si ayu baga kelalan segala-gala. ya sebetulnya kan kalau sifatnya Nabi, sifatnya Rasul dalam membimbing sebuah rumah tangga itu dia bukan atas dasar nafsunya, bukan atas dasar nafsu. dasar ibu. Ya kalau atas dasar nafsu baginda Rasulullah itu Nabi yang kuartanya kayak apa, kedudukannya kayak apa, tapi istri yang terakhirnya itu ya masya Allah kan, kulitnya hitam, mungkin baunya lebih menyengat. Ya logika berpikirnya kan masa iya seorang Rasul, baginda Rasul memperistri istri yang rupanya seperti itu, padahal di belakang itu banyak sekali janda-janda yang glowing itu. Tapi kenapa
Nabi itu memperistri dari bangsa Al-Arabi, dari bangsa Badui. Walaupun ditolak kan, karena dari tafsir kemarin kan. Iya, walaupun ditolak. Ya artinya emang Nabi itu tidak ada dasar nafsu. Jadi Nabi Sulaiman istrinya 300 pun ya itu bukan atas dasar nafsu semua. Ya. Ya jawaban paling tambahan tentang olok ya sesama mukmin melayu ke kategori akhlak terbagi dua, mahmudah karo mazmumah itu saja. Kemudian untuk 70 dan 300 iya. itu dalam umat lain itu Allah tidak berjanji akan ditemui langsung, tetapi umat Nabi Muhammad terhadap orang mukmin Allah berjanji saya akan langsung menemui orang mukmin di dalam surga. Nah ketika ketemu karo Gusti Allah di surga, maka pikiran pengen oleh 300 atau 700 kuriyaka wis ilang. Laka apa-apa ladah ketemu karo Gusti Allah taala langsung. Dari lamona hitung sih ada kadar hitungannya orang kan. Kalau kenikmatannya kita, tapi begitu ditemui langsung karo Gusti Allah taala semuanya hilang. Jadi kemewahan yang ada di surga itu lewat semua ketika oleh salam di Gusti Allah taala. Salam tibtum fadhuluha khalidun tak benar ayatnya kan. Salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidun. Jadi disambut langsung penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kalau lagi pengen matinya pengen oleh bidadari 70 gak lain yang karena wow oleh ucapan selamat langsung di Gusti Allah taala. Dua ya kamu apa ya? Jadi lewat dari cuma 70. Masya Allah. Lewat. Jelas sih di surga kan nggak ada iri, nggak ada drengki, nggak ada hasut. Plong, apa iri dia? Sirah oleh pintu, kita oleh pintu puluh. Apa iri dia misalnya? Dari mulanya nggak ada iri dia, drengki-drengkian, hasut-hasutan, sirian apa? Di surga mus bener-bener hatinya siji. Aku juga. Kurang lebih orang yang dunia sirian kau buruk. Pakai ririan lah di surga. Malah diceritakan di hadisnya orang yang mendapatkan kenikmatan surga yang paling rendah saja, dia beranggapan bahwa kenikmatan yang dia peroleh adalah kenikmatan surga yang paling tinggi, bisa menikmati. Padahal itu adalah kenikmatan surga yang paling rendah. Bagaimana dia bisa merasakan kesirian ketika menikmati kenikmatan surga yang paling rendah saja, merasakan bahwa dirinya itu mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi. Apa maning wong sing mendapatkan kenikmatan surga yang paling tinggi? Enggak ada iri-irian. Plong kali. Ya iri-irian yang beringan yang mau berlaku. Umayku wis kayak istana dewe kan sing diraja gitu. Ya orang kan anak pirang gitu kan wis ngurusin kene wis nikmatin luar biasa. Makanya kayak wong sing wali nikmat surga sing paling rendah dirinya merasa bahwa dirinya itu yang paling bahagia. Enggak ada tandingannya. Saking nikmatnya. Begitu juga orang yang disiksa di neraka dengan siksaan yang paling rendah. Dia merasakan bahwa siksa itu adalah siksa yang paling berat, padahal siksa yang paling rendah. Saking melenaknya maksudnya. Ya, cukup ya. Terima kasih. Namun sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, nyuwun keikhlasan ketulusan hati panjenengan sedoyo kelanten iki enten sahabat kita Haji Lukman ingkang saniki hatinya sedang duka kelanten ditinggal kakak kandungnya.
Ibu Hajah Jumaroh Inna binti Bapak Haji Junaid niki sambut sedan nggih. Nembe wau nggih dados kula nyuwun jadah doanipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi almarhum Ibu Jumaroh ingkang sampun dipahami betul, beliau juga begitu sangat berkhidmat dalam agama, begitu cinta dengan anak-anak, dia ikut taklim mengajarkan anak-anak qiraatul Qur'annya, mudawamah, istiqomah. Mudah-mudahan amal beliau dipun tampi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ditempatkan di sisi Allah di tempat yang paling sae dan angsal nikmat kubur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala dosa dipun ampura dengan Allah Subhanahu wa taala bi barakati suratul Fatihah. Syaulillahi laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan kangge ikhtiamil liqa, kesempurnaan pertemuan pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tabarukan doa kangge Kang Ustaz Ali, monggo. Ya Allah, Pak Haji Bangsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il afat wa ta'udina biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min syarri sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ma'al darajat wa tuballighuna biha Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.